Shalom berkah dalam. Teman-teman, para pendamping dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam video katekese sakramentologi. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat esensial bagi pertumbuhan iman gereja, yaitu sakramen Ekaristi untuk pendampingan iman anak atau pia. Gereja Katolik menegaskan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Jadi, Ekaristi adalah jantung iman kita. Maka, mengenalkannya kepada anak-anak sejak usia dini melalui pia bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab iman yang kudus. Namun pertanyaannya, bagaimana kita membuat sakramen yang agung ini menjadi dekat dengan anak-anak tanpa menghilangkan esensial kesuciannya? Mari kita kembali kepada ajaran resmi gereja. Yang pertama, dalam kitab suci, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka." Melalui sakramen Ekaristi, Yesus mengundang anak-anak untuk masuk ke dalam perjamuannya. Bagi anak-anak pia, Ekaristi harus diperkenalkan sebagai tanda kehadiran yang nyata atau real presence dari Yesus. Kita mengajarkan teologi transsubstansial dengan bahasa yang sederhana, bahwa dalam rupa roti dan anggur yang dikonsekrasikan oleh iman, Yesus yang mereka cintai hadir secara sejati. Dia bukan hadir sebagai konsep yang jauh, melainkan sebagai sahabat yang rindu tinggal di dalam hati mereka. Nah, agar teologi Ekaristi ini tidak sekadar menjadi hafalan, gereja dan para pendamping pia perlu menciptakan kegiatan yang ramah Ekaristi. Dari saya, ada tiga saran pastoral praktis yang bisa diwujudkan. Yang pertama, mengadakan misa kudus khusus anak atau misa bulanan pia. Misa ini dikemas dengan melibatkan anak-anak aktif sebagai petugas kor, membawa persembahan, pemazmur, maupun tugas-tugas lain. Tema, homili, dan peragaan juga disesuaikan dengan dunia anak-anak. Yang kedua, pendekatan yang akrab dan terbiasa. Kita perlu membawa anak-anak untuk lebih akrab dengan suasana altar, misalnya dengan mengajak mereka melihat piala, sibori, dan pakaian liturgi romo dari dekat saat latihan. Tujuannya agar mereka merasa memiliki dan tidak merasa asing dengan rumah Tuhan. Yang ketiga, menanamkan rasa hormat yang kudus. Meskipun dibuat akrab, anak-anak tetap diajarkan gestur tubuh yang penuh hormat. Misalnya, ketika kita latih mereka, kita melatih mereka dengan cara membuat tanda salib yang benar, cara berlutut menghadap tabernakel, sikap tangan yang sopan saat menyambut komuni ataupun berkat bagi yang sudah menerima komuni. Dan di sini, kita mengajarkan bahwa Yesus itu sahabat yang dekat, tetapi dia juga adalah Tuhan yang Maha Kudus. Lalu, apa sih makna rohani dan teologis dari pendekatan yang seimbang ini? Mengapa kegiatan pia harus dibuat ramah Ekaristi sekaligus tetap sakral? Makna yang pertama adalah keseimbangan iman. Anak-anak tidak akan jatuh pada eksterminasi, yaitu mereka tidak akan melihat Ekaristi sebagai ritual yang menakutkan dan kaku, tetapi mereka juga tidak akan menyepelekannya menjadi sekedar ruang bermain. Maka mereka perlu belajar menghargai kekudusan dalam suasana yang penuh kasih. Makna yang kedua, pembentukan habitus liturgis. Ketika anak-anak terbiasa terlibat dan tahu makna dibalik setiap gerakan liturgi, memori rohani ini akan melekatkan pada mereka sampai mereka dewasa. Mereka datang ke gereja karena butuh berjumpa dengan Tuhan, bukan karena paksaan. Makna yang ketiga adalah inklusivitas yang mendidik. Anak-anak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari tubuh mistik Tuhan. Melalui tema-tema yang ramah anak, misteri keselamatan Allah menjadi panduan moral praktis bagi mereka untuk mengasihi sesama dan menjadi berkat di sekolah maupun di rumah. Teman-teman yang terkasih, katekese Ekaristi untuk anak-anak adalah investasi rohani jangka panjang bagi masa depan gereja. Melalui kreasi kegiatan pia yang ramah Ekaristi, kita sedang menuntut jiwa-jiwa yang murni ini untuk menjadi sahabat altar yang setia, yang dekat, yang terbiasa, namun tetap memuliakan Tuhan.
dan keteladanan hidup kita sebagai orang muda, pendamping dan orang tua adalah kunci utama agar buah-buah Ekaristi itu nyata di dalam diri kita. Saya, Bu Madina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dalam video katekesi ini. Semoga bermanfaat bagi pelayanan kita. Tuhan memberkati, berkah dalam, dan sampai jumpa.